Para pecinta sepak bola Indonesia sudah tak sabar untuk menantikan laga besar pada tanggal 5 Juni nanti. Tim Garuda kita akan menjamu Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah momen krusial dan atmosfernya sudah mulai terasa sejak sekarang ya guys ya. Karena memang kalau bermain di SUGBK, itu mantap sekali ya guys ya. Sampai merinding kita mendengar dan menyaksikannya. Seperti yang telah diumumkan pelatih kepala Patrick Kluivert melalui rilis resmi PSSI, sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali, yang nantinya akan dipilih menjadi 23 pemain sesuai regulasi yang ada, yang akan disetorkan untuk laga lanjutan kualifikasi zona Asia matchday ke-9 dan juga matchday ke-10. Setelah menjamu Tiongkok, kita, timnas Indonesia, akan bertandang ke Jepang, tepatnya di Stadion Suita, Osaka. Jadi, pertandingan pertama melawan Tiongkok ini adalah laga hidup mati. Kita tidak boleh imbang, apalagi kalah ya guys ya. Hanya kemenangan yang bisa membuka jalan ke fase keempat. Kemenangan ini juga akan semakin berarti jika di laga lain Arab Saudi dan Bahrain bermain imbang. Jika Arab bisa mengalahkan Bahrain, maka tiket ke putaran keempat hampir pasti kita genggam guys. Sementara itu, laga Australia versus Jepang juga akan berlangsung bersamaan pada tanggal 5 Juni. Laga ini menjadi penentu jalur kualifikasi grup C setelah pertemuan sebelumnya di Jepang berakhir imbang. Lalu, apa saja tanda-tanda baiknya? Ini dia guys. Jadi, kabar baik datang dari John dan James. Bek kiri andalan timnas Indonesia ini sempat diragukan karena cedera. Namun kini telah pulih dan siap untuk bermain. Saingannya, Calvin Verdong, tentu juga memberikan persaingan ketat di posisi itu juga. Yang kedua, ada Kevin Dix juga sempat cedera dan ini sempat membuat khawatir. Tapi update terakhir menyebutkan bahwa dia sudah kembali berlatih bersama FC Copenhagen. Bahkan jika tampil di laga terakhir mereka di Denmark pada tanggal 25 Mei, itu akan jadi pertandingan perpisahan sebelum Kevin Dix ini bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim depan. Yang ketiga, Emil Audero juga sudah tersedia guys. Setelah Palermo kalah di laga playoff Serie B, artinya ia bisa lebih cepat bergabung ke timnas Indonesia. Kehadiran Emil menjadi penting karena kiper utama Martin Paes absen karena akumulasi kartu. Meski kita masih punya Hernando, Nadeo, dan Reja Arya, pengalaman Emil sangatlah berharga. Yang keempat, pemain belakang utama kita Jaides juga tidak bermain di laga terakhir Venezia karena akumulasi kartu kuning. Justru ini membuat keuntungan, dia akan lebih bugar dan bisa segera bergabung ke Bali. Yang kelima, ada meski Ragnar Ortmangun masih cedera, pemain seperti Stefano Lillipali, Sayuri Bersaudara, Ricky Kambuaya, hingga Egi Maulana Fikri siap mengisi kosongan. Dan jangan lupakan Eliano Rinders yang tampil gemilang bersama Pescewell di era divisi. Ia bisa menjadi kunci di sektor kanan menggantikan Marcelino yang absen. Dengan semua pemain ini tersedia, Patrick Kluivert dan staf pelatih lainnya termasuk Dani Lansdad, Alex Pastur, dan juga yang lain punya materi yang lengkap untuk menyusun taktik menghadapi dua laga penentu ini. Yang penting sekarang adalah tidak ada lagi cedera. Semua pemain harus tetap bugar di TC Bali dan datang ke Jakarta dalam kondisi siap tempur. Tiongkok jelas bukan lawan yang mudah. Mereka juga punya misi menang jika ingin lolos. Tapi dengan kekuatan penuh dan dukungan penuh dari publik Gelora Bung Karno, kita bisa. Kita harus fokus, jangan meremehkan, dan main dengan hati dan semangat Garuda guys. Oke, kita doakan semoga Ragnar Ortmangun ini cepat pulih dan bisa tampil jika kita lolos ke babak keempat Oktober nanti ya guys ya. Lawan siapapun, mau itu Qatar, mau itu Uni Emirat Arab, Oman, ataupun Irak,
kita selalu siap ya guys ya. Thanks for watching. See you next time guys. Bye bye.